Apalah yang buat orang lain, calon siswa, Pak, dan orang-orang tua kalau Bapak bisa sampein ke mereka bahwasannya SMA Cahaya ini memang sekolah yang tepat untuk kemanapun kalian pergi nanti untuk capai masa depan. Artinya kenapa lah harus SMA Cahaya Iya, dipilih gitu ya? Iya. Nah, yang pertama begini. Artinya gini Pak, maksudnya gini, bukan cuman sekedar bisa teori, matematika, atau kita bilang kimia, fisika, dan segala macam, tapi tempat yang tepat untuk menentukan jadi apapun di masa depan nanti. Ya kan? Karena kan ada banyak orang yang ketakutan kayak misalnya mereka cuma tahu, udahlah aku kuliah ekonomi aja nanti, gitu. Padahal ya atau kuliah hukum aja nanti karena dia nggak ngerti yang lain. Karena kan ya apalagi kita orang Batak nggak jauh-jauh kemana hukum, hukum dan berapa banyak pengacara yang keluarnya ujung-ujungnya yang nggak dikenal juga gitu kan Pak. Artinya berarti nggak di situ dia persaingannya. Maksudnya tadi yang aku tanyain Pak, jadi apapun itu siap. Iya, oke. Gitu. Iya, jadi gini. Yang pertama seperti yang kita bilang tadi bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk mempersiapkan diri hidup di depan. Ya. Jadi apapun cita-cita kita, apapun jurusan kita yang mahasiswa nih, belum tentu sesuai jurusan itu hidupnya nanti. Ya. Tapi jelas pendidikan itu memampukan dia siap untuk menghadapi hidup. Memperbesar kemungkinan. Jadi seperti yang pertanyaan Yusuf tadi, kenapa ini menjadi pilihan tepat kalau untuk siap hidup tadi? Yang pertama, karena di sini kita tidak hanya dijejali dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan teori, konsep-konsep, ya tapi juga karakter. Sosial. Nah, itu dulu, karena sekarang ini mungkin di bangsa kita ini, kalau bisa kita katakan, karakter ini yang mungkin sedikit terlupakan. Karena memang kemajuan teknologi ini membuat seseorang itu bisa puas dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, karena saya tidak merasa bosan gitu kan, itu satu karakter. Lalu yang kedua pengalaman. Karena di sekolah kita ini kan seperti yang selama ini dan sekarang sudah semakin kita tingkatkanlah frekuensinya. Bukan hanya kegiatan di kelas, banyak juga kegiatan-kegiatan di keluar. Misalnya ada kegiatan pramuka, long march ke panti sosial, bakti sosial. Nah, ya di situ kan bisa diambil pelajaran hidup lah namanya itu kan, pelajaran tentang kehidupan. Cara membantu. Iya. Lalu yang berikut, akhir-akhir ini dalam mungkin 8-10 tahun terakhir, itu sudah rutin datang alumni-alumni kita, ikatan alumni yang sudah kerja, yang sudah jadi orang tua, macam-macam, selalu memberikan katakanlah motivasi, wejangan sama adik kelas. Nah, itu dulu dari sisi bahwa sekolah ini bisa mempersiapkan mereka untuk hidup lah, kita katakan. Nah, lalu seterusnya, kalaupun kita harus cerita misalnya, aku target ITB nih, UGM nih, kedokteran nih, segala macam nih, kita siap untuk itu. Persoalannya sekarang yang menjadi tanda tanya, kembali kepada siswanya tadi. Nah, dia mau nggak bekerja lebih keras? Karena kita harus jujur, persaingan mau masuk ke kedokteran USU itu ya memang lebih sulit daripada mau mengambil misalnya jurusan yang lain kan? Ya berarti dia harus punya daya juang lebih tinggi juga dong. Nah, kan gitu dia. Artinya secara konsep dan materi kita sudah berikan kita modal dasar. Kan gitu. Sekarang dia tuntut juga dong. Nah, dulu pernah begitu ada alumni kita. Dia memang katakanlah semangat belajarnya tinggi. Nah, setelah belajar di kelas, ya dia sering termasuk Bapak. Sering dijumpai. Pak, ada soal nih. Saya yang mentok di sini nih. Ya, kita bantu. Tapi saya senangnya melihat dia gini. Dia sudah coba dulu soal itu. Jadi datang-datang kosong gitu. Bukan datang kosong. Jadi itu jauh lebih bagus kan? Artinya dia sudah paksakan dirinya datang ke kita mungkin hanya silap sedikit. Itu jauh lebih bagus sebetulnya. Ya pertanyaan, kau udah nyoba belum gitu kan? Iya. Belum Pak. Jadi kalau saya gitu, udah coba, ya belum Pak, ya coba dulu. Ngapain kita cari kan? Iya. Nah, karena sama saja nanti dari nol kita bawa dia. Iya. Nah, jadi apa bedanya dengan teman-teman yang lain? Iya. Sama-sama nggak nyoba. Iya. Berarti memang siap lah. Untuk SMA Cahaya menjadikan jadi apapun para siswa-siswanya ke depan nanti dengan segala kegiatan di SMA Cahaya ini Pak ya. Kegiatan yang ada, fasilitas yang ada, program yang ada, tentunya gitu. Kegiatan-kegiatan yang bikin mereka bertanggung jawab juga untuk dirinya sendiri. Betul. Gitu. Termasuk kalau 3-4 tahun terakhir ini,
kalaupun ada kegiatan kita di lapangan program OSIS, Nah. itu sudah kita lepas, hanya mereka yang mengelola. Hmm. Artinya mereka tinggal melapor kepada pemimpin OSIS. Apa yang mereka buat? Pak, jadwal kita tanggal sekian. Artinya kan kita perlu koordinasi dengan unit SMP, Ya. perlu koordinasi misalnya dengan gereja dan aula kan gitu. Ya, ya. Hanya itu tugas kami sekarang. Jadi yang mengelola di lapangan mereka. Udah Schedule dikasih sudah dikasih tanggung kepercayaan. jawab. Artinya mereka bebas berkreativitas Iya. gimana mungkin gitu ya Pak ya. Makanya waktu zaman Yosua kan belum ada kita Cahaya Fun Week. Belum ada kan? Belum ada. Itu apa Pak? Itu begini. Inilah 3 tahun terakhir ini. Setiap selesai ujian semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap, itu ada minggu happy lah kita katakan. Okay. Minggu happy untuk seluruh siswa. Ngapain Pak? Ada lomba, ada kegiatan misalnya pertandingan di lapangan, ada indoor juga. Nah, dan itu nanti juara antar kelasnya itu kita umumkan pada saat penerimaan rapor. Jadi orang tua juga tahu bahwa ketika anak kita sudah selesai ujian, ngapain mereka ke sekolah? Kan sering pertanyaan seperti itu. Iya. Nah, ternyata ada sesuatu di sini yang untuk ya katakanlah merefresh kembali kan gitu. Itu dilakukan selama seminggu Pak? 3-4 hari lah. 3-4 hari. Iya. Efektifnya di situ karena gini, hari pertama kedua setelah ujian mungkin banyak siswa yang harus memenuhi tagihan-tagihan kan. Nah, itu dulu diurus. Misalnya perbaikan nilai kah, tugas yang belum terkumpulkan kah. Gitu dia. Nah, itu jadi ketika guru sibuk dengan persiapan untuk rapor atau apapun namanya, ya siswa kita lepaskan di lapangan. Nah, dan setiap selesai kegiatan memang kita ada evaluasi lah. Ya, benar. Itu mungkin ya 3-4 tahun terakhir ini yang semakin membedakan kita dari zaman dulu, zaman Yosua dulu. Itu dia. Ya artinya aku pada saat itu juga aku juga udah mulai ngerasain kan aku dulu OSIS juga ya Pak. Intinya SMA Cahaya ini nggak kaku. Ya. Bikin siswa itu berkarya sebisa kalian selama itu tujuannya bagus. Iya. Dan nggak ada kayak kan ada tuh beberapa sekolah yang kayak gini Pak kita mau bikin ini nanti lah itu. Ada itu. Iya. Tapi di SMA saya ini ACC-nya enak. Iya. ACC-nya enak. Itu yang aku rasain Pak. Seperti yang Yos bilang tadi kan selagi itu kita lihat berdampak positif, why not kan gitu. Iya. Yang jelas satu yang harus kita apresiasi dari anak-anak saya ini termasuk OSIS lah yang mewakili, yang mereka rencanakan kan selalu mereka diskusikan dulu. Iya. Selalu mereka laporkan dulu, kan gitu. Jadi apapun ceritanya kalau sudah diserahkan kepada penasihat OSIS, pembina OSIS, ya pasti kan sudah disortir itu kira-kira mana yang itu dia. Mereka juga tahu mana yang nggak akan diterima, mana yang diterima. Iyalah. Jadi karena memang perjalanan kita ini kan lama. Dulu kan kaderisasi dulu. Iya. Kan jadi panjangnya dia memang prosesnya. Sampai sekarang masih gitu kan Pak? Masih. Artinya kan di kaderisasi kita buat program 1 tahun. Nah, kalaupun ada program yang harus berubah karena 1-2 hal, itu kan harus diketahui semua perangkat sekolah. Kira-kira gitu. Tapi kira-kira Pak, ini satu pertanyaan sebelum terakhir nih Pak. Misalnya nanti ada juga yang terakhir. Kan SMA Cahaya ini kaderisasi OSIS, aku 2 tahun dulu OSIS Pak, kelas 2 sama kelas 3. Selama 2 tahun, kaderisasinya itu selalu pergi keluar kota, kayak ke Cinta Alam, gitu-gitu. Dan setauku, kaderisasi OSIS sekolah lain, nggak gitu. Mereka gimana? Ya mungkin di sekolah aja kali, di sekolahnya kayak ya cuma rapat-rapat di aula kaderisasi pulang gitu dan itu cuma sehari. Sementara kan dulu tuh bisa sampai 2 harian. Iyalah, 2 hari 1 malam biasanya kita. Kerennya di Cinta Alam, refreshing, healing, makan, nginap, outbound. Pokoknya itulah. Kenapa SMA Cahaya bisa ngelakuin itu? Maksudnya, waduh. Banyak kali kegiatan yang bikin SMA Cahaya ini anak muridnya itu punya kesempatan untuk refreshing. Pertimbangannya kan apakah tidak terlalu banyak makan waktu sehingga banyak kesempatan yang bikin mereka nggak belajar di kelas. Jadi apa sebenarnya yang bikin itu bisa normal gitu Pak?
Yang pertama gini, artinya kan ketika kalian dulu dipilih jadi pengurus OSIS, tentu ada tanggung jawab yang baru, kan gitu. Bukan seperti materi yang di kelas. Ya. Nah, jadi sebelum mengemban tanggung jawab yang baru ya tentu mereka harus kita bekali. Ya. Nah, kenapa kita harus keluar? Dan umumnya keluarlah kita selalu. Yang pertama, seperti yang Yos bilang tadi, ini kan supaya mereka merasa refresh dulu nih. Nah, terlupakan dulu semua beban-beban tugas yang ada di sekolah. Ya. Itu dulu kita upayakan satu. Dan mungkin kalau dari sisi waktu tidak terlalu mengganggunya. Biasanya kita berangkat itu Sabtu weekend. Jadi setelah setelah selesai pembelajarannya kita berangkat. Ya. Nah, dan kembali hari Minggu kan gitu. Ya. Nah, itu satu. Supaya mereka betul-betul menerima materi itu dalam kondisi yang dari kosong lah kita katakan, tidak ada beban. Satu. Yang kedua, kan mereka juga, kalian pengurus OSIS ini juga perlu diakrabkan. Artinya ketika di sana terkumpul, inilah seluruhnya nih pengurus OSIS. Nah, jadi kalau di sini berbaur kan sudah kembali nanti bisa tahu pengurus OSIS bisa tidak. Nah, jadi itu. Jadi kekompakan mereka juga, inilah kita semua nih satu tim. Yang hadir di sini. Kalau masalah anggaran segala macam, ya itu semua kan kalau dari awal direncanakan dengan matang, ya semua kalkulasi bisa dilakukan. Kecuali itu ya, kecuali mendesak. Kan begitu. Itunya. Lalu kan kemudian yang terakhir, kenapa harus seperti itu? Memang ketika mereka berkumpul di sana, suasana yang berbeda. Ketika diskusi dan membuat program, ya udah pasti lebih enak. Wah, itu keren kali sih, Pak. Sore-sore outbound kalau nggak salah, Pak ya. Sore-sore outbound. Maghrib mandi, malamnya diskusi tentang planning apa yang dibuat. Itu di aula, aku ingat kali itu, Pak. Itu jadi kan suasananya udah beda kali memang kan, dan santai semua kan, ya mau pakai kaos. Tapi kalau sekarang mereka udah lebih apalah, misalnya kan kita nanti berangkat kaos kita nuansa putih gitu. Emang iya lah, Pak. Dulu kami sampai bikin baju. Ya artinya nggak sampai bikin lah. Enggak deh. Retreat ya. Itu kan per kelas. Iya. Jadi makanya mereka itu nuansanya. Jadi kalau sekarang ini, itulah mungkin perubahan-perubahan seperti yang saya bilang kan, sekolah kita ini adaptif juga. Nah, kalau OSIS kita pikir sekarang sudah pakai alma mater mereka. OSIS udah ada alma materinya. Udah. Artinya 3-4 tahun terakhir lah itu. Jadi mereka kalau piket pagi sebelum misalnya lewat, yang piket itu ketahuan siapa gitu. OSIS keseluruhan pakai PIN kan gitu. Tapi yang ada tugasnya hari itu dia udah pakai alma mater. Maksudnya OSIS keseluruhan setiap hari dia harus pakai PIN. Iya. Setiap hari, Pak. Iya. Jadi dan itu dipakai saat jam istirahat lah. Oh, istirahat aja. Dalam artian gini, kan misalnya kita nih program kita salah satunya zero waste. Nah, ya memang siapa saja pun bisa saling mengingatkan masalah sampah yang sembarangan. Tapi ketika mungkin dia dilihat sebagai OSIS, yang kayak lebih berhak aja. Satu yang ditegur pun merasakan bahwa inilah perwakilan kita kan gitu. Jadi kalau pagi kita upacara bendera atau kegiatan besar lainnya, ya mereka pakai alma mater. Mereka nggak di barisan. Di belakang. Artinya posisi mereka menyebar lah. Ya. Ketika melakukan razia atau piket apapun, itu mereka pakai itu. Sekarang teknik pemilihan ketua OSIS itu masih polling, Pak? Polling. Cuman sistemnya aja mungkin berbeda. Sistemnya gimana? Dulu atau kalian sudah ada istilah kampanye? Nggak ada kampanye. Nggak ada kan sekarang? Ada lah, Pak. Mereka kan mempromosikan ini kan. Iya, visi misinya gitu. Ada lah, Pak. Di barisan. Itu masih berlanjut. Emang kemarin nggak ada? Ya, kemarin dipilih calon-calon kandidat, lalu kita rapat di aula langsung. Begitu. Iya, artinya dulu kampanyenya di aula, di depan perwakilan setiap kelas. Kalau ini di umum, di depan Bapak Ibu guru, di lapangan langsung. Di situ kampanyenya. Iya, terus kita kasihlah durasi sekian waktu kan. Lalu ya mereka voting lah. Votingnya di situ langsung. Google Form. Oh, Google Form, Pak. Google Form. Iyalah. Oh, tinggal tampilkan 3 kandidat kan. Nggak mungkin terjadi kelebihan ini ya. Artinya ya memang adaptif lah terus. Pastilah. Apalagi SMA Cahaya semakin kesini kelasnya semakin kayak hotel ya, Pak ya. Udah ada AC-nya. Iya. Proyektornya gitu. Semua demi kenyamanan
siswa. proses belajar Ya. mengajar ya Pak. Harus memang nggak bisa kita pungkiri. Karena siswa sekarang pun kan sudah zamannya udah beda lah. Ya kan? Kebutuhan dia misalnya tentang AC, di rumahnya aja pun sudah punya AC ini. Iya. Ceritanya kan di kamarnya sendiri pun sudah punya AC ini. Kan gitu. Nyampe sini nggak mungkin nggak kita kasih hasil. Ya, walaupun nanti mungkin yang lebih dingin di sana karena sendiri di kamar daripada ini kan. Itu dia. Kalau akreditasinya sekarang SMA saya masih A ya. Masih. Selalu A kok masih. Iyalah. Selalu A. Selalu makanya Saya jatah 40% kan untuk jalur undangan. Oh, Itu syaratnya. untuk jalur undangan. Iya, artinya 40% dari kelas 12 itu berhak masuk jalur undangan. Lalu proses berikutnya itu tadi kan, ya pilihan dia juga menentukan kan begitu. Menentukan persaingan jalan. Iya, karena bukan hanya dari sekolah kita, dari sekolah lain juga. Iya. Itu. 40%, cuman balik lagi ke pribadi siswanya, disuruh bersaing lagi. Iya. Pola butuhnya apa? Bangun karakter tadi ya Pak. Iya, makanya Persiapan mental. di tahun semalam kan kita 10 orang yang lulus undangan. Tahun semalam. Tahun ini kan itu 22 itu. Tahun ini 22. 22. Wih. Jadi memang yang kita lakukan tahun semalam ya oke lah. Kita tidak membenarkan juga sih alasan-alasan COVID ini karena pertemuan yang kurang kan. Ya. Nah, jadi kita melakukan pendampingan bagi siswa yang 40% ini. Yang untuk tahun ini? Iya, artinya kita pendampingan sampai 6 kali. Kita cerita dulu bagaimana itu pemilihan jurusan. Semualah kita ceritakan. Iya. Nah ya puji Tuhan inilah hasilnya. Mudah-mudahan ke depan juga siswa kita ini lebih mau menerima masukan. Kan gitu kadang-kadang. Iya, karena hasilnya juga baik. Iya, Gitu, itu Pak. dia. Oke, sekian dulu teman-teman video dari Kasih Paham Podcast bersama Pak Tondang. Ya, Pak Tondang ya Pak ya Pak kita Tondang. sebutnya ya. Pak Tondang, semoga Bapak sehat terus, semangat terus mengajarnya, amin. Positif terus energinya. Iya, Karena Pak Tondang ini ngajar ya, gitu ya, ada penekanan dia setiap kali mau ngasih tahu. biar nggak ngantuk siswa Oh, itu. iya. Kaget-kaget ya Pak. Sukses terus untuk Bapak. Amin ya. Sukses terus juga buat seluruh guru-guru di SMA Cahaya Pak. Dan siswa-siswanya. Sukses terus untuk Yayasan Sri Amal. Iya. Semoga kedepannya makin bisa bersaing dengan yang lain. Iya. Semakin Iya. terdepan. Amin. Semakin memberikan contoh untuk semua kalangan atau semua gerbang pendidikan Iya, amin. di Indonesia khususnya. Iya, Pak. semoga. Amin. Oke. Terima kasih Pak Tondang. Oke. Sampai ketemu lagi di Thank video you. berikutnya Pak. Bye.